Selamat datang di channel Zona Edukasi. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai eksistensi perempuan dalam politik. Nah, sebelum berbicara lebih jauh, silakan like dan subscribe. Perbincangan mengenai eksistensi perempuan dalam politik ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari perkembangan demokrasi hingga saat ini, di mana tuntutan keterlibatan perempuan dalam politik ini semakin menguat. Perempuan dituntut untuk aktif dan terlibat langsung dalam dunia politik. Namun, kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa persentase perempuan dalam dunia politik ini jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase laki-laki dalam dunia politik. Nah, ketika persentase perempuan dalam dunia politik ini tadi jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka akan muncul pertanyaan, siapa yang akan mewakili kepentingan perempuan? Sebab dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki, tidak ada jaminan bahwa kepentingan perempuan akan diperhatikan dengan baik. Oleh sebab itu, perempuan harus hadir secara langsung untuk mengawal kepentingannya. Nah, perempuan yang bisa terlibat langsung dalam dunia politik ini memiliki 3 kesempatan. Yang pertama, bahwa kehadiran perempuan ini akan mampu mendefinisikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada anggapan bahwa laki-laki itu tidak mampu mendefinisikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan, sehingga harus perempuan itu sendirilah yang mendefinisikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan. Kemudian yang kedua, kehadiran perempuan dalam dunia politik ini akan semakin memperjelas status politik bagi perempuan dalam arena politik. Berapa persen kemudian perempuan boleh terlibat dalam politik? Apakah perempuan diberikan kesempatan dalam politik? Sejauh mana kesempatan itu kemudian diberikan? Dan yang ketiga, ini yang menjadi penting, bahwa kehadiran perempuan dalam politik ini bertujuan untuk mengawal agar kebutuhan perempuan itu dapat terpenuhi. Namun kehadiran perempuan dalam politik ini ternyata mengalami beberapa kendala. Yang pertama, perempuan ini akan dihadapkan pada kondisi kewajiban untuk mengurus urusan domestiknya. Di sisi lain, dunia politik ini tidak kenal waktu dan menuntut waktu yang banyak. Nah, pembagian waktu antara mengurus urusan domestik, kemudian mengurus urusan politik, ini tentu saja bukan hal yang mudah bagi perempuan. Perempuan dituntut untuk bisa membagi waktu kapan ia mengurus urusan domestiknya, urusan rumah tangganya, dan kapan ia kemudian harus mengurus urusan politik. Nah, ini menjadi kendala yang secara nyata dihadapi oleh perempuan. Kemudian kendala yang kedua adalah bahwa kegiatan politik ini memerlukan dana yang besar. Tidak semua perempuan memiliki dana yang besar, sehingga ini juga menjadi keterbatasan bagi perempuan untuk bisa terjun dalam dunia politik. Dan yang ketiga, ini kita tidak bisa menafikan bahwa budaya patriarki ini masih berkembang di masyarakat. Ini yang kemudian menimbulkan citra negatif ketika perempuan terjun dalam dunia politik, bahwa politik itu sudah dilekatkan dengan kaum laki-laki. Jadi ada nilai-nilai budaya dan ideologi gender itu yang masih berkembang di masyarakat, dan itu tentu saja menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh perempuan. Solusinya, yang pertama, kuota 30% bagi calon legislatif perempuan ini masih terus harus dipertahankan, sehingga perempuan tidak benar-benar kehilangan kesempatannya dalam dunia politik. Kemudian yang kedua, kuota yang 30% tadi ini perlu diawasi secara ketat, sehingga ini tidak disalahgunakan. Kemudian yang ketiga,
Tadi pembagian waktu bagi perempuan untuk mengurus urusan domestik dan mengurus urusan politik ini perlu diatur secara jelas sehingga tidak menimbulkan dilema bagi perempuan. Dan yang keempat, ini yang menjadi penting bahwa kapasitas dan kualitas perempuan ini harus ditingkatkan. Ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam dunia politik ini seharusnya tidak hanya pada tahapan untuk mencukupi kuota saja. Bagaimana kuota 30% itu bisa mencukupi, tapi kehadiran perempuan itu sendiri memang betul-betul bisa membawa perubahan, betul-betul bisa mengawal kepentingan bagi perempuan. Apa yang kemudian harus diperjuangkan oleh perempuan. Nah, perjuangan-perjuangan ini tentu saja membutuhkan kualitas dan juga kapabilitas dari perempuan yang terlibat dalam politik. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.